Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang membawa kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas, mengucap syukurlah. Dan firman Tuhan katakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Karena bukankah hari-hari ini banyak orang yang gak memuji Tuhan, tapi menggerutu, menyesali, ya, marah-marah. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita tiba di gereja, kita mau dengar firman yang menguatkan. Tadi saya senang itu istilahnya, bulan Mei ya, maybe yes, maybe no, saya baru dengar itu. Satu hal, Tuhan selalu yes dengan janjinya, ya dan amin, betul? Itu Tuhan, kalau Tuhan berjanji, Dia selalu menepati. Kalau manusia sampai terkenal lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, betul enggak? Itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita mau berbicara lebih tentang pribadi Roh Kudus. Kekristenan tidak bisa lepas dari Bapa yang mengasihi kita, karya Yesus di kayu salib dan Roh Kudus. Trinity. Tapi bulan ini, saat ini kita lebih fokus kepada Roh Kudus. Yang pembacaan firman Tuhannya terambil dari, saya mau bacakan Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Apakah bisa? Ya. Yang berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Next. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat terakhir. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Firman Tuhan yang disampaikan ini adalah perkataan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Dia katakan memang ada hal yang penting dikatakan, lebih baik aku pergi. Dan kalau dibaca, Bapak Ibu baca, Yohanes pasal 13, 14, 15 itu yang mulai dari, itu tuh ayat-ayat di mana Yesus itu curhat, cerita, ya, membagikan apa yang penting sebelum kepergiannya atau sebelum dia disiksa dan mati di kayu salib. Dan kata-katanya itu begitu menguatkan. Ya, salah satunya adalah di Yohanes 16 tadi, karena dikatakan lebih baik aku pergi. Karena kalau tidak, Tuhan tidak bisa mengirimkan seorang pribadi yang sangat kita butuhkan. Yang nomor satu adalah dia disebut penghibur. Amin. Penghibur. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu kehidupan murid-muridnya setelah kepergiannya, setelah kematiannya. Itu pasti sedih, pasti bingung, pasti berduka. Demikian juga kepergian seseorang yang kita kasih dalam kehidupan selalu menyedihkan. Selalu kita yang ditinggal tuh berduka. Tuhan tahu. Tuhan Yesus juga tahu murid-muridnya yang sudah bersama-sama dia bertahun-tahun. Itu tidak lepas. Jadi murid itu tidak lepas dari emosi, perasaan, kehendak yang sangat manusiawi. Oleh sebab itu dia janji. Ini akan dikirim loh seseorang yang kalau tidak Tuhan Yesus
kembali ke surga ini tidak terjadi. Makanya dia mengutus Roh Kudus yang menghibur. Bukankah kita membutuhkan penghiburan lebih daripada murid-murid Yesus juga ya? Bukankah kita hidup di zaman yang penuh kekacauan, penuh kekurangan, penuh godaan yang menjerumuskan kita untuk hidup ini kacau balau. Perang demi perang, gempa bumi demi gempa bumi, gunung meletus demi gunung meletus. Ya, jadi bencana demi bencana, kebakaran demi kebakaran. Kalau sudah kekeringan terus minta hujan, hujan turun, kebanjiran demi kebanjiran. Gitu. Kalau sudah waktunya pemilihan presiden, wakil rakyat dan sebagainya, itu juga ramai. Sampai setiap kita yang memilih harus memilih dan tahu siapa yang dia pilih. Tapi setelah dia pilih pun tidak berarti semuanya selesai. Karena apa? Hidup kita penuh dengan gejolak. Itu yang namanya badai kehidupan. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dengan dua aspek. Kita tahu Roh Kudus dia adalah Roh Allah. Tapi dua aspek aja. Di mana dan mengapa? Dua aspek aja. Di mana dan mengapa? Di mana? Karena kita hidup di negara yang sangat berbudaya, banyak budayanya. Dan dari sejarah kita tahu sebelum menjadi anak Tuhan, kita mengenal ada roh jahat, ada roh ini, ada roh itu. Sekarang ada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini? Apakah dia roh yang gentayangan? Karena lagunya pun kadang-kadang Roh Kudus hadirlah di sini. Seakan-akan lagu ini membuat kita ini, oke, Roh Kudus itu bisa diundang ya. Jadi dia bisa melayang-layang. Ada lagu yang mengatakan gitu. Tapi sebetulnya hari ini saya mau katakan Roh Kudus adalah seorang pribadi yang Tuhan utus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus yang diutus dan ada di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di dalam setiap kita. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 28. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Yohanes 14 ayat 28 mengatakan demikian. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Firman Tuhan katakan aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Ini Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi kita akan tahu bahwa kita akan hidup di dunia penuh pencobaan. Firman Tuhan sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Karena waktu itu murid-murid Yesus tuh merasa aduh waktu di perjamuan terakhir. Dia katakan sebentar lagi aku akan berpisah. Murid-muridnya itu ada yang menjadi lemah. Bahkan ada yang mengkhianati sudah pasti. Tapi menjadi lemah. Kenapa Tuhan pergi? Ini yang kita perlu sekarang pelajari dan hidupi bahwa waktu Tuhan pergi. Dia itu tidak meninggalkan kita sendiri. Beda dengan sebuah keluarga yang namanya papa mamanya mungkin pergi kerja, anaknya mungkin ditinggal sendiri. Sehingga anak itu harus ada yang nemenin. Kalau enggak pembantunya, kalau enggak nenek kakeknya, seseorang yang menjaga untuk menggantikan. Nah demikian juga dengan kita waktu Tuhan Yesus pergi. Saat dia kembali ya, waktu Tuhan Yesus bangkit ceritanya, terus dia juga datang kembali. Menjumpai enggak semua orang, beberapa murid Yesus.
Dan akhirnya waktu saatnya dia kembali lagi ke surga, yang mana kita akan peringati Kamis ini melalui kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Maka satu hal yang dia katakan. Dia berkata, dia akan menyertai sampai akhir zaman. Dia tidak akan meninggalkan, dia akan menyertai sampai akhir zaman. Nah kalau dia sekarang akhirnya naik ke surga, terus katanya menyertai. Lalu yang menyertai kita siapa sekarang? Bukankah dia pergi meninggalkan kita semua? Dia sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dia, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang diutus ada di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap mulut yang mengaku, setiap hati yang percaya, Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Enggak ada jalan lain. Tapi yang percaya, Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau menebus hidupku dari dosa. Sekarang aku menjadi orang yang dikuduskan, dibenarkan. Aku percaya Tuhan Yesus bukan karena kebaikanku. Benar kita setelah ditebus mesti berbuat baik. Tapi bukan karena berbuat baik aku selamat. Bukan karena aku baik sama orang, mengasihi semua orang, aku akan benar-benar masuk surga. Tapi karena karya Kristus. Nah, ini Roh Kudus langsung ada di dalam. Untuk apa? Menyertai, mengingatkan, menguatkan, menginsafkan. Bapak Ibu sekalian, bukankah hidup ini penuh dengan tantangan, saya katakan. Tetapi anak Tuhan seringkali lebih berpandangan bahwa kalau kita hari Minggu, kita benar-benar harus menyenangkan Tuhan. Kalau hari Minggu kita beribadah, kalau hari Minggu kita berseru, kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Salah, bukan begitu Bapak Ibu. Roh Kudus ada di dalam kita, bukan untuk hari Minggu. Roh Kudus ada di dalam kita untuk memimpin langkah kita hari demi hari. Bukan hari Minggu saja, amin. Hari demi hari. Hari yang baik, hari yang tidak baik. Semua hari baik, tapi ada hari di mana kita ngalami tidak baik. Ada kejadian di mana kita akan ngalami tantangan. Tapi sanggupkah Roh Kudus menghibur? Ya. Dan sanggupkah Roh Kudus menolong? Ya. Yang menjawab itu selalu Tuhan. Yang menjawab doa itu Tuhan. Amin. Tapi Roh Kudus apa? Roh Kudus itu mengingatkan kita, ayo tetap setia. Ayo tetap berharap. Mau putus asa? Ayo jangan putus asa. Mau takut? Ayo jangan takut. Saya mau share ya, saya mau cerita. Meskipun ini kejadiannya waktu saya sangat muda. Jadi sudah berlalu ini, sudah 40 tahun. Tapi saya selalu ceritakan ini kepada anak-anak saya bahwa bergantunglah kepada Tuhan. Dan ingatlah dia menyertai. Dan kalau engkau berdoa, Roh Kudus yang di dalam kita itu ikut berdoa. Roma 8 ayat 28 loh, dia ikut berdoa. Mendoakan, menguatkan. Satu kali ini ceritanya waktu saya masih muda, masih kuliah Bapak Ibu. Saat kalau kita liburan, karena saya kuliahnya itu di luar negeri, biasa kalau semua liburan tuh kerja. Bapak Ibu tahu pekerjaan saya ini kali itu agak aneh gitu. Tapi ya perlu dipercayai, saya itu menjadi tour leader. Maksudnya tour leader ada orang Indonesia, keluarga Indonesia yang mau datang. Jadi nanti dia yang nganter-nganter. Jadi sebetulnya tapi nganternya itu bukan ke tempat turis. Nganternya itu udah ditulis catatannya. Dia mau ke sini. Dan yang terpenting dari catatan ini yang paling penting itu adalah dia mau ke dokter. Mau check up. Nah Bapak Ibu ini di luar kota, di luar negeri istilahnya di sebuah negara di Amerika. Karena saya itu bekerja, jadi saya itu nomor 1. Harus menyewakan mobil, Bapak Ibu ya. Kita bisa nyetir, terus kita nyewa mobil gitu ya. Nyewa mobil. Tantangan nomor 1 udah terjadi Bapak Ibu. Karena
tiba-tiba stok mobil itu yang normal itu nggak ada. Yang saya tahu saya mampu setir, yang sedang lah, bukan kecil. Karena tamunya dua cowok, dua bapak-bapak. Jadi yang sedang lah, yang bisa 4 orang. Itu habis stoknya. Saya mulai tertekan Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa minta tolong teman-teman. Karena ini adalah sebuah kota yang jauh dari kota tempat saya kuliah. Jadi ini di kota besar. Jadi saya memang pergi ke sana dan saya nggak tahu areanya. Sehingga saya berdoa sama Tuhan. Dan saya berdoa gini, Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan kalau sekarang saya butuh mobil, Tuhan tahulah saya butuh mobil. Tuhan kasih mobil, Tuhan sediakan mobil yang terbaik buat saya. Pasti ada, karena orangnya bilang stoknya habis, saya berdoa dalam nama Yesus. Pasti Tuhan nyelip satu yang kedelisut, ada satu gitu. Ternyata puji Tuhan tidak ada stoknya. Tidak ada. Yang ada itu Bapak Ibu saya nggak ngerti dong. Mobilnya itu besar. Mobil Ford Amerika yang besar. Kalau di film-film Bapak Ibu tahu tuh. Pokoknya film itu kan biasanya ada orang. Bukan yang model-model yang minimalis gitu. Tapi kuno dan besar. Dan saya bilang masa nggak ada yang lain. Saya takut Bapak Ibu. Saya wanita loh. Masih umur 20-an waktu itu. Ya, jadi saya takut. Dan karena saya punya Roh Kudus, saya sekarang udah tahu nggak ada, saya nggak ngotot dalam nama Yesus, nggak usah, udah doa saya berubah. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Engkau pasti bisa. Suara siapa itu? Wong saya udah ketakutan kok. Suara siapa? Pasti suara Roh Kudus. Bisa ya begini ya modelnya kok kayak gini. Saya merasa, tapi karena saya kerja kan dibayar ini. Jadi saya pede, akhirnya saya nyetir Bapak Ibu. Mobil besar itu nyetir. Benar. Puji Tuhan. Akhirnya bisa juga karena memang nyetir di sana itu lebih gampang dari sini. Gak ada becak, gak ada motor, gak ada apa, gak ada gerobak, gak ada apa. Gak ada. Jadi ya puji Tuhan. Ini dia. Roh Kudus menguatkan. Nah sampailah kita dealing ya. Oke mau kemana. Nah ini kejadian di hari kedua. Ya, hari kedua, hari di mana dia harus pergi ke dokter untuk check up. Jadi saya terima nih kertasnya. Oke, ini ada di sini. Nama rumah sakitnya ini. Benar. Nah yang saya lupa, maksudnya saya kok lupa umur 20 kok ya sudah bisa lupa. Saya harap di sini enggak ada. Kok saya bisa lupa? Kertas yang udah dikasih di hari pertama waktu janjian mau ngapain tuh lupa ada di mana. Dan karena saya itu kerja, saya itu gengsi tau gak. Nanya, boleh minta alamatnya sekali lagi. Saya waktu itu masih punya kayak kesombongan. Ini jujur aja kesombongan. Mestinya kan bisa gitu ya. Tapi saya pikir, jangan. Nanti saya dianggap kamu tuh gak profesional. Saya udah berpikir nanti gaji saya dipotong apa, saya gak mau. Jadi saya berdoa, bukankah Tuhan itu bisa menolong gitu ya. Menolong, saya cari di tas, gak ketemu. Dan parahnya waktu saya tahu gak ada kertasnya itu jam saya harus berangkat. Dan memang saya tahu ini ada di kota yang seperti kayak pinggiran gitu, seperti Sidoarjo. Dan saya udah tahu kira-kira perjalanan bakal 40 menit. Jadi saya dalam hati masih berpikir masih ada 40 menit. Mujizat pasti terjadi. Pasti jangan-jangan nanti keluar kertas yang ada alamatnya. Bukankah begitu? Kita mengharapkan Tuhan aku butuh mujizatmu. Aku percaya waktu umur 20 ini benar-benar berani ya. Beriman berani dan saya percaya Tuhan sanggup nolong. Pokoknya mulai. Ya kan, sudah tahu lokasinya di kotanya itu semacam kayak Sidoarjo, itu sudah tahu, jadi ya pasti sudah tahu jalannya. Yang saya nggak tahu adalah kalau sampai di kota itu jalan apa saya nggak tahu, gitu loh. Jadi gimana ya, nama dokternya saya tahu. Nah kalau dulu Bapak Ibu ini 40 tahun lalu, saya loh nggak punya handphone loh waktu itu. Gak ada Google apa tuh gak ada. Tapi waktu berjalan itu
Itu perjalanan yang sangat menyakitkan dan melemahkan karena saya merasa saya berdoanya itu ngotot. Tuhan tuntun. Pasti nggak kesasar, pasti ketemu. Nanti pasti Tuhan berikan nama dokter itu alamatnya pasti. Saya berharap seperti ada film gitu yang nanti ada tulisannya. Nih alamatnya. Begitu Bapak Ibu. Dan apakah itu terjadi? Ya mirip, tapi nggak begitu jauh dari yang seperti saya bayangkan. Karena waktu tiba-tiba tengah jalan, mereka dua bapak ini minta mampir. Kita mau mampir makan, gitu. Mau mampir makan. Jadi saya ya berhenti di restoran makan. Nah mereka menawarkan mau makan, saya udah nggak nafsu, saya tolak enggak, terima kasih. Tapi di situ ada suara yang menuntun saya pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Bapak Ibu, pergi ke toilet kalau rasa ke toilet. Tapi ini enggak rasa ke toilet, ada suara. Jadi saya pergi ke toilet Bapak Ibu. Ternyata di dekat toilet, di sebelahnya itu ada telepon umum. Ngerti ya? Ada telepon umum. Itulah pimpinan Roh Kudus, saya diberi arahan untuk pergi ke telepon umum itu. Dari telepon umum, di zaman dahulu itu kalau ada telepon yang masuk koin itu, selalu ada buku telepon. Ini zaman sekarang itu anak muda nggak ngerti itu buku telepon. Yellow page ini loh, anak generasi Z tuh nggak ngerti kan ya. Ya udah, tapi dulu itu buku telepon ada. Wah, buku telepon Bapak Ibu. Itu jawabannya. Itu suara Roh Kudus ke toilet. Nah karena dari situ langsung ketahuan rumah sakitnya. Saya ingat nama dokternya dicari. Puji Tuhan. Jadi saya bilang, wow luar biasa ya. Hari itu hari penuh kemenangan. Aduh saya bersyukur. Sudah ketemu langsung aja alamatnya. Gitu. Dan setelah ketemu ya udah kita berangkat. Dan kejadian ini berturut-turut loh. Setelah selesai pengecekan dokter. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih tuntunan Roh Kudus memampukan saya untuk pertama nyetir mobil yang besar yang saya nggak bisa. Dua, menuntun saya untuk pergi ke toilet yang ada tempat telepon dan saya menemukan alamat yang saya lupa. Yang ketiga, saya pulang dari pemeriksaan dokter tuh orangnya minta tolong gini, saya mau makan makanan Jepang. Nah Bapak Ibu ya saya tahu ya ini perantauan. Dulu itu sekali lagi nggak ada Google yang langsung bisa makanan Jepang ini sekarang kok. Rasanya sekarang itu nggak butuh mujizat deh ya. Kalau sekarang ini rasanya lebih gampang itu hidup tanpa bergantung sama Tuhan, tanpa bahaya. Dulu minta makanan Jepang. Dalam hati itu saya sampai marah. Emangnya tapi saya ingat bukankah saya dibayar untuk supaya menyiapkan dan bisa cari tahu segala sesuatu ya. Mungkin saya bisa pergi ke tempat telepon, saya nggak tahu, belum terpikir karena dia bilang saya mau makanan Jepang. Waktu saya mulai mengeluh, saya ingat, buat apa mengeluh Bapak Ibu? Mengucap syukur, Roh Kudus. Satu udah lewat, besarnya mobil tidak menghalangi aku. Hilangnya alamat, ketemu alamatnya. Restoran Jepang, Tuhan munculkan alamatnya jadi saya tahu gitu loh. Tahu di mana makanan Jepang di kota yang saya asing gitu. Bapak Ibu berdoa dengan mengandalkan Roh Kudus tahu. Betul berdoa kepada Bapa. Tapi di sini ada yang menghibur, ada yang menguatkan, ada yang menyertai. Menyertai ini penting. Siapa yang menyertai itu membuat kita berbeda. Saya jadi nggak takut. Pertama saya takut kalau nggak ketemu nanti ngomongnya apa ya. Makan makanan apa adanya. Nggak mungkin ini bos yang saya hormati dan saya mau benar-benar mendapatkan upah gitu. Jadi saya cuman bersyukur, puji Tuhan. Saya akan menemukan alamatlah restoran Jepang. Puji Tuhan, saya puji Tuhan noleh-noleh, mau berangkat. Bapak Ibu tahu waktu saya noleh, bener brek gitu. Ternyata di sebelah kiri saya gitu ya, pas mau atret itu ada sebuah restoran Jepang tulisannya.
Kan pakai bahasa Jepang. Jadi, nah Tuhan, apa yang kita bayangkan minta alamat gitu. Ini jauh lebih mudah, enggak minta alamat, langsung ada. Saya bilang ada itu, langsung sudah. 2 menit keluar dari parkiran rumah sakit, langsung masuk parkiran rumah makan Jepang. Amin. 3 hal terjadi itu menguatkan saya. Sejak itu saya tahu Roh Kudus tuh enggak pernah meninggalkan, tuh enggak pernah. Menyertai iya, tetapi apa yang kita minta tuntunannya itu taatilah. Bisa enggak kita enggak mentaati? Bisa, bisa loh, bisa. Ya saya enggak sharing kan, saya banyak hal tuh yang kecil-kecil, bukan berarti jadi hamba Tuhan tuh terus pasti mentaati. Enggak, bukankah hidup penuh dengan keputusan hari ini mau belanja apa. Tuhan tuh bilang yang ini bukan itu. Siapa yang pernah seperti saya, nggak perlu pun dibeli, nggak usah. Ini saya ya, karena kita tergoda. Ada loh suara tuntunan Roh Kudus, belum perlu. Suara siapa itu ya? Belum perlu. Tapi ini bagus, sale lagi, diskon, kapan lagi gitu ya? Roh Kudus nggak pernah maksa, bukan controlling. Ayo ikut aku, ikut. Roh Kudus lemah lembut, dia nuntun. Dia penghibur yang menguatkan, mengarahkan, meneguhkan. Dan ini terakhir, ini benar-benar bad news untuk yang makan di restoran Jepang. Saya nggak tahu untuk bos saya ini kok ya bad news. Karena setelah makan, kita bertiga makan, besoknya itu mereka berdua sakit perut loh. Saya enggak, mereka berdua sakit perut dan saya merasa, ya tapi bukan salah saya. Bukan salah saya, tapi saya bersyukur Tuhan. Saya enggak apa-apa, berarti ini ada apa-apa dengan perutnya. Enggak ada apa-apa dengan, ya mungkin mereka enggak terbiasa kali ya, saya enggak tahu. Sejak itu mereka mengatakan demikian. Mulai sekarang kita tidak mau makan di luar lagi. Kelihatannya enggak fresh ini di sini. Tidak bisa diandalkan restoran. Jadi sejak itu Bapak Ibu, wah satu keuntungan bagi saya. Mereka semuanya mau makan di hotel. Puji Tuhan toh. Memberi saya kemudahan. Makan di mana Pak? Hotel. Ya sudah, puji Tuhan. Nanti pergi-pergi lagi. Makan di mana Pak? Mau di mana? Dia akan cari restoran. Pokoknya yang model-model fast food nggak mau. Yang bersih. Yang apa? Dari itu sejak sakit perut itu saya menyelidiki restoran yang paling kira-kira bersih. Dan restoran yang paling terjamin kayaknya cuma di hotel ya. Jadi ya udah, saya tidak lagi terbebani dengan nyari-nyari. Saya percaya 1 minggu bersama bos saya itu memberikan satu pelajaran bahwa Roh Kudus itu ada. Diberikan kepada anak Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk sekedar supaya kita ngerti ayatnya, mengerti, tapi mengubahkan kehidupan kita. Jadi hidup ini tidak penuh ketakutan, tidak penuh kekecewaan, tidak penuh kedendaman atau dendam, iri hati. Tapi kita bisa bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan, tadi lagu yang kita nyanyikan. Engkau yang termanis, engkau punya rencana yang baik. Kalaupun saya ketemu jalan buntu ini, tunjukkan jalan. Dan kalaupun nanti tidak ketemu ataupun tidak sesuai harapan kita, tapi tuntunan Tuhan, ya dan amin. Amin. Ya ini dia. Saya berikan ya, satu pengalaman tadi saya itu, saya berikan satu, maksudnya intinya, saya bersyukur jadi anak Tuhan. Saya bersyukur punya Yesus. Saya bersyukur punya Bapa yang baik. Saya bersyukur untuk Roh Kudus yang menemani, menyertai dalam segala keadaan. Hidup ini tidak menjadi lebih mudah. Saya hidup sekarang akhirnya itu kan cerita 40 tahun lagi. 40 tahun lalu. Nah, terus 40 tahun berjalan. Itu dulu masih single, belum menikah, masih kuliah. Tapi dalam perjalanan saya nggak bisa ceritakan satu demi satu. Tapi intinya, satu ayat ini yang saya mau bagikan. Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Karena kamu adalah anak.
nyadari kalau kita adalah anak. Ya, maka Bapa itu mengutus roh anaknya. Yang mana roh Allah, yang mana roh kudus di dalam hati kita. Supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya percaya ini ayat yang mendukung firman Tuhan minggu lalu. Sebetulnya Tuhan tuh begitu sayang. Kita dianggap sangat berharga. Supaya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Bapa Surgawi. Percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ini sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk langkah apapun yang engkau mesti tempuh. Untuk masa depan apapun yang ada di hadapanmu. Banyak orang sudah tidak mempunyai harapan. Sehingga mereka putus asa. Sehingga mereka mau bunuh diri. Tahu kan yang cerita viral seorang remaja yang followersnya banyak. Ya, mungkin generasi yang seperti saya nggak ngikutin, tapi saya ngikutin karena di sekitar saya anak-anak muda. Udah tahu nggak pastor? Ada orang bunuh diri terus di live streamkan, bener ya? Ada gitu ya yang muda tahu. Saya merasa iba. Karena apa? Anak muda ini bukannya nggak terkenal loh, banyak follower. Tapi dia punya satu hal yang dia tidak bisa menang, yaitu merasa depresi. Merasa tidak punya masa depan. Sehingga dia berpikir kalau aku ini selesai, aku tidak tersiksa. Itu hidup tersiksa. Hidup tetapi kenapa mau mati? Karena hidupnya setengah mati. Jadi dia pikir lebih baik mati daripada setengah-setengah. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Saya percaya itu pekerjaan iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu ide si jahat. Tetapi bukankah kita sebagai anak Tuhan? Bapa mengirimkan anaknya. Untuk supaya di dalam ini tinggal roh. Di sini ini ada roh. Ini yang sulit untuk dijelaskan. Karena kalau secara jasmani bisa dilihat. Tetapi secara roh tidak bisa terlihat. Tapi saya selalu melakukan satu hal. Tiap kali saya patah semangat, saya khawatir, saya takut. Saya letakkan tangan ini di dada. Karena apa? Dengan saya meletakkan tangan di dada, saya merasakan detak jantung saya ada. Karena kalau sudah tidak berdetak berarti tidak hidup lagi. Waktu saya merasakan detak jantung, saya teringat, nih jantung masih berdenyut. Berarti masih ada kehidupan yang mesti dijalani. Tetapi satu hal, selalu ada seorang pribadi yang menyertai sampai akhirnya. Dialah yang memberi kita kekuatan untuk hidup ini menjadi berarti. Karena apa? Ketemu tantangan tadi bisa menang. Ketemu tantangan lebih besar bisa hadapi. Selalu. Bahkan Paulus pun bukan berarti ikut Tuhan tuh waduh selalu menang ya. Tapi bukan seperti yang harapannya kita seperti film-film yang endingnya selalu happy ending. Happy ending kita bersama dia. Tapi kalau sekarang ngalami sesuatu yang gak enak, ingat persekutuan kita dengan dia itu sangat dekat loh. Karena ada yang ngelem, ada yang mendekatkan, yaitu Roh Kudus. Biarlah hari ini saat kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukankah ini yang mempersatukan kita? Kita disatukan apa? Bukan fisiknya, tapi dipersatukan rohnya. Roh Kudus ada di dalam kita. Biarlah hari ini kita membuka hati, kita terbuka kembali. Roh Kudus, ini aku. Hidupku sangat berarti karena engkau punya rencana yang baik. Ya, hidupmu biarlah berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan itu sangat melegakan. Jangan melihat kondisi, jangan melihat besarnya musuh, jangan melihat besarnya tantangan. Tapi lihatlah Tuhan yang begitu besar, dahsyat. Dia
menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Saya undang untuk tim musik untuk maju ke depan. Sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya tahu bagi dunia, bagi orang yang belum mengerti, ini hal yang apa sih? Kebodohan. Bahkan ini dianggap punya Roh Kudus itu sesuatu yang tidak masuk akal. Memang benar, 1 Korintus 2 sudah mengatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya kebodohan. Dan manusia duniawi tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tidak terlihat, tapi nyata. Bapak Ibu tidak bisa melihat oksigen, tapi ada. Karena kalau nggak ada oksigen kita semua mati. Roh Kudus ada. Kita tidak melihat, tapi nyata. Terlihat, jadi terlihat dari kehidupanmu sehari-hari. Perilakumu, cara pikirmu, tingkah lakumu. Merefleksikan bagaimana engkau mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Haleluya.